Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wais Al-Qarni, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara membuat soal ujian atau soal ulangan di Google Form atau Google Formulir. Namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, langsung saja ya. Jadi di sini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara membuat soal ujian di Google Form. Oke, kita menuju ke web browsernya. Nah, untuk Google Formulir biasanya ada di bagian dari akun Google. Kemudian teman-teman juga bisa buka langsung di alamat website dari Google Formulir ya. Di sini Google Form sign in. Namun saya biasanya lebih langsung lewat sini ya untuk Google Formulirnya. Nah, ini adalah tampilan Google Formulir yang pernah saya bikin. Nah, untuk membuat sebuah Google Form baru, di sini teman-teman bisa klik di bagian tambah. Nah, kemudian akan tampil halaman seperti ini ya. Kita akan membuat Google Formulir ya, akan membuat sebuah soal ulangan atau soal ujian di Google Formulir. Oke, yang pertama di sini kita bikin judulnya terlebih dahulu. Judulnya contoh ulangan harian 1 mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk deskripsi formulirnya, nah di sini teman-teman bisa tuliskan deskripsi contoh ulangan harian. Dasar desain grafis ya. Nah, kemudian ya kita bisa lengkapi kolom deskripsinya, misalnya mulai dari kelas, kemudian semester dan tahun pelajaran ya. Nah, kemudian setelah nanti untuk kolom deskripsi sudah selesai, nah kita bisa mulai tambahkan beberapa pengaturan ya. Di sini pastikan di sini untuk setelannya, untuk jadikan kuisnya kita aktifkan. Kemudian di bagian setelan respondennya kita nonaktifkan, seperti pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan nilai poinnya kita nonaktifkan. Oke, kemudian mungkin cukup ya untuk pengaturannya. Selanjutnya di sini nanti di kolom jawaban ini nanti akan tampil jawaban jika ada responden yang sudah menjawab ya. Baik, kembali lagi ke bagian pertanyaan. Di sini pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk label nama lengkap. Kemudian kita bisa pilih jawaban singkat, atau bisa pilih, jika tidak jawaban lengkap bisa pilih drop down ya. Nah, biasanya untuk drop down ini kita bisa masukkan atau kita inputkan nama siswa satu persatu ya, atau jika teman-teman sudah ada nama siswa yang sudah tersimpan di Excel, bisa langsung diimport. Kemudian untuk pertanyaan ini wajib dijawab ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan pertanyaan lain, contoh untuk kelas. Kita bisa tambahkan untuk kolom kelas. Nah, untuk kolom kelas kita pilih drop down, kita masukkan beberapa opsi seperti misalnya untuk kelas 10 multimedia A, kemudian 10 multimedia B,
kemudian 10 multimedia C ya, kira-kira seperti ini. Oke, saya tambahkan 10 multimedia D. Nah, ini juga wajib dijawab ya, otomatis untuk wajib diisi ini, maka responden atau siswa harus mengisi kolom ini. Nah, di sini juga ada beberapa tambahan, fitur tambahan seperti kita bisa menambahkan gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menambahkan bagian ya. Oke, sehingga akan muncul bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang kedua ini adalah bagian langsung dari pertanyaannya. Jadi jika bagian ke satu atau bagian pertama sudah terisi, maka responden atau siswa akan dialihkan ke halaman bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini berisi mengenai soal pilihan ganda ya. Pada dalam ini kita akan membuat soalnya berupa soal pilihan ganda. Nah, kita bisa tambahkan pertanyaan. Oke. Contoh untuk pertanyaan yang pertama, kita bikin pertanyaan ya. Contoh berikut ini yang termasuk warna primer adalah, nah seperti ini contoh saja ya, contoh sebuah pertanyaan. Kemudian untuk pilihannya misalnya A orange, B ungu, C hijau, atau D biru. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini juga wajib diisi, kita centang, dan kunci jawabannya kita klik. Nah, kita masukkan poinnya. Nah, artinya apa? Jika pertanyaan ini dijawab dengan benar, maka si responden atau siswa tersebut mendapatkan poin yang tertera. Contoh ini poinnya 20, dan jawaban yang benar adalah D, sehingga siswa yang menjawab jawaban D, dia akan mendapatkan poin tersebut. Selanjutnya kita akan bikin pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Misal dalam dunia desain grafis dikenal dua mode warna, yakni A. Ya, ini hanya contoh saja ya. Atau bagi teman-teman yang ingin membuat soal pilihan ganda seperti ini agar dalam pembuatannya lebih cepat, teman-teman bisa bikin terlebih dahulu di Microsoft Word ya, di Microsoft Word. Jadi formatnya atau bank soalnya sudah teman-teman bikin di MS Word, sehingga nanti tinggal teman-teman copy pastekan di Google Form. Oke, untuk kunci jawabannya kita kasih poin 20. Nah, ini untuk jawabannya adalah yang A ya. Jadi jika siswa tersebut jawab dengan benar, maka akan memperoleh poin tersebut. Nah, di sini juga ada menu untuk mengatur tampilan ya. Seperti warna ya. Warna ini bisa kita pilih, misalnya kita warna orange atau hijau dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini juga kita bisa tambahkan header. Header adalah gambar sampul atas ya. Di sini ada beberapa pilihan gambar yang bisa teman-teman pakai. Nah, namun jika teman-teman tidak sesuai dengan gambar yang ada atau gambar yang sudah disediakan, teman-teman bisa upload gambar sendiri yang sudah dibikin. Contoh di sini saya akan upload gambar header sendiri ya, contoh seperti ini. Jika sudah klik selesai, oh ya, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk ukuran header ini, untuk ukuran header di Google Formulir, yakni ukurannya 1600 pixel kali 400 pixel atau 1:4 ya. Nah, ini juga kita bisa lihat perhatiin jauh. Nah, perhatiin jauh ini kita bisa lihat tampilan ketika si responden, dalam hal ini siswa, mengakses formulir tersebut ya.
Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini harus diisi. Contoh nama lengkap Agus, kelas multimedia A. Kemudian ketika klik berikutnya, dia akan diarahkan ke halaman bagian kedua, yakni soal. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk Google formulirnya. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian kirim, kita juga bisa mengcustom URL ya. Kita bisa menyiapkan URL, kita bisa menge-share URL atau alamat link untuk kita bagikan baik di grup WA kelas ataupun yang lainnya. Jadi ketika link tersebut sudah diklik, maka dia akan tampil halaman Google Form seperti ini. Nah, ini contoh jika siswa telah mengisi, maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, kemudian di bagian jawaban seperti ini, di tab jawaban akan tampil jawaban dari siswa yang sudah mengerjakan. Nah, di bagian ini juga kita bisa membuat spreadsheet baru ya, seperti halaman Excel seperti itu ya. Spreadsheet ini contoh. Nah, di spreadsheet ini tampil beberapa informasi mengenai skor, nama lengkap, kelas, kemudian jawaban yang dipilih. Nah, di bagian file ini juga teman-teman bisa download dalam bentuk Microsoft Excel atau file Excel. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.